Sebelum nonton videonya, boleh dong klik sukai dan ikuti halaman ini biar kalian selalu dapat info unik dan menarik lainnya dari halaman ini. Awas, nyesel loh kalau sampai nggak ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadna min sulmatil jahli wal dayajir. Alhamdulillah alladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari wa madadika al-jari' ijma'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Sabtu di malam Ahad, kita berkumpul, kita hadir bersama mendoakan sahibul hajat dan sahibul bait yang bernama Yaman Syari Dempali binti Maini. Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan, kekuatan, keselamatan dan keberkahan dalam menunaikan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah, semoga juga semua tamu-tamu yang hadir pada hari ini yang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk berhaji, insyaallah kesempatan oleh Allah berhaji. Insyaallah yang belum diberi kesempatan untuk berumrah, maka insyaallah akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berumrah. Amin Allahumma amin. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Di dalam kitab Tafsirul Ghafilin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di masa sehatnya dia berniat untuk menunaikan ibadah haji, maka para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun di muka bumi mencari orang-orang yang ingin menunaikan rukun iman yang kelima ini. Maka Allah akan mencatat niatnya, akan mencatat hajatnya sebelum dia dijemput dalam kematian. Maka di dalam hadis, al-amanu min sawalil imani wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan khamlaka alaina min ihsan. Siapa di antara kita orang-orang yang beriman, dia berniat, dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bertemu kepada Allah di tempatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat akan naik melapor dan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya fulan bin fulan telah berdoa, telah bermujahadah, minta kepadamu agar diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi pertama dan yang utama yang perlu kita perhatikan dalam haji, ini judulnya manasik. Di manasik yang pertama, syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji ada 5. Yang pertama, harus beragama Islam. Syarat-syarat haji harus beragama Islam. Syarat yang kedua, harus berakal sehat. Harus berakal sehat dan tidak mempunyai penyakit yang membuat dia tidak bisa membaca dan mengetahui mana yang tawaf pertama, mana tawaf yang kedua, mana tawaf yang ketiga dan seterusnya. Adapun syarat yang ketiga, berusia balik. Usia balik artinya balik, dia sudah mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Balik punya akal. Yang keempat, merdeka. Dia bebas. Merdeka yang dimaksud di sini bukan bebas dari penjara.
Merdeka yang dimaksud di sini adalah tidak mempunyai utang piutang ketika melaksanakan haji. Tidak punya utang. Artinya jangan coba-coba kita menunaikan ibadah haji lantas kita punya utang, atau jangan juga kita berutang baru pergi haji. Ini yang banyak yang memaksakan. Rukun Islam yang kelima ini Allah tidak memaksa, bagi orang yang mampu saja. Yang tidak mampu, berdoalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa niat-niat tulus kita. Yang kelima, memiliki kemampuan yang besar, punya rezeki. Jangan juga kita pergi haji lantas kita pergi di bank ambil uang haji, pinjam uang baru pergi haji. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang yang berangkat haji pinjam uang. Artinya uang itu harus bersih, harus lahir bersih, lahir batiniana rohanianya. Yang kelima, jalan yang aman untuk sampai ke Baitullah semua akan dicapai oleh Allah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dari dulu sampai sekarang berniat untuk menunaikan ibadah haji, berniat kepada Allah, ya Rabb, bantulah saya, mudahkanlah saya, limpahkanlah rezeki saya, agar saya bisa bertemu kepadamu di tempat yang dimana para malaikat, para nabimu turun berdoa. Jadi hati-hati berdoa kepada Allah. Jadi yang tidak punya uang, yang tidak diberi kesempatan untuk berhaji, cukup dengan doa. Karena banyak seseorang dia niat saja, maka sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia niat saja. Maka ada satu sahabat bertanya ketika dia sudah menunaikan ibadah haji, ada tetangganya yang selalu berdoa tapi dia tidak mampu. Dia tidak mampu tapi dia berdoa. Ketika tetangganya naik haji, dia lihat itu tetangganya yang miskin tadi di Ka'bah juga. Dia lihat tetangganya yang miskin di Ka'bah juga. Padahal dia tidak mampu. Apa yang dilihat Allah perlihatkan. Ternyata yang berangkat itu adalah niatnya. Jadi perbaiki niat kalau mau pergi. Mau pergi umroh atau haji, yang pertama diperbaiki adalah niat. Kalau ada orang sudah berniat mau haji, mau umroh, jangan coba-coba bermasalah sama orang lain. Karena didapat di atas itu. Didapat. Apa yang kita buat di sini, pasti juga didapat di sana. Apa yang kita bikin di sana, pasti juga didapat. Apa namanya mabrur? Mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mabrur yang ketika kita pergi bagus sembayangnya, pergi ke haji lebih bagus lagi, pulang lebih tambah bagus. Tambahnya itu haji, rajin sholat di sana, tapi pulang di kampung tidak sembayang, tidak berzikir, tidak berdoa, tidak membaca Al-Quran. Jadi insya Allah apa mabrur kalau ada orang yang pulang haji, yang ibadahnya biasa-biasa saja, pergi haji setelah pulang bertambah ibadahnya, berarti dia mendapat haji mabrur. Haji mabrur. Yang kedua, tanamkan niat bahwasanya saya tinggalkan tanah air ini untuk menunaikan ibadah haji hanya karena Allah Ta'ala. Tidak ada lagi niat-niat yang lain. Pertama kita dari Makassar, ini haji apa ini? Pemerintah kan? Berarti masuk asrama ya. Dia masuk asrama. Di dalam asrama nanti itu sudah diajarkan lagi cara-cara manasik yang benar, cara-cara berpakaian, cara-cara niat haji, niat umroh. Karena orang haji saja sebelum kita haji kita umroh dulu. Kita harus melakukan umroh dulu. Ada berapa kali? Biasanya kalau orang pergi haji itu kan biasa 29 hari, 30 hari. Yang pertama sebelum kita menunaikan ibadah haji, kita disuruh umroh dulu. Disuruh umroh, disuruh keliling. Makanya kalau umroh itu disebut haji kecil. Umroh itu disebut haji kecil. Kenapa? Yang mana yang lebih utama? Haji atau umroh?
kalau orang yang tidak pernah haji, lebih bagus umroh dulu, baru haji. Lebih bagus umroh dulu supaya dia tahu cara-caranya. Yang mana nanti yang mau didatangi. Ya, yang mana yang mau diamalkan. Jadi setiap nanti masuk di asrama, nanti ibu itu dikasih berupa buku. Ada buku tuntunan digantung biasa di leher. Biasanya para jamaah Indonesia jarang sekali membaca buku tuntunan itu sebab beda orang pada saat umroh dengan beda juga pada saat berhaji. Banyaknya orang umroh tidak seberapa banyak, lebih besar 3 kali sampai 5 kali lipat banyaknya orang. Jadi kalau orang pergi haji ada topik buku tergantung baru kita baca begini, kita bisa diinjak-injak orang nanti jatuh. Karena tidak sempat pergi membaca. Ada namanya pada saat kita pergi haji, ada namanya itu mutawif yang membimbing kita pada saat tawaf 1, tawaf 2, tawaf 3, ya kan? Jadi kalau kita ada doanya, tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, tawaf keempat, tapi tidak perlu baca doanya, cukup membaca salawat Nabi. Perbanyak membaca salawat Nabi ketika kita bertawaf. Ketika mendapat Hijr Ismail, ada lampu warna hijau yang kita lihat, hijau berpapasan dengan Hijr Ismail, kita mengucup tangan kita dengan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita tidak mampu menyentuhnya. Rasulullah bersabda, siapa yang sudah mengucup, lantas dia sudah mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, maka sama seperti dia sudah mencium Hajar Aswad. Jadi sama seperti sudah mencium Hajar Aswad. Karena kekuatan perempuan dengan laki-laki berbeda. Laki-laki saja kalau mau cium Hajar Aswad itu setengah mati, tak lempar-lempar. Apalagi orang-orang Afrika di sana. Orang-orang Afrika tinggi besar, hitam. Satu kali gigi nasi itu tak lempar begitu. Makanya kalau pada saat tawaf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dilewati Hijr Ismail. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu saja kita ulang-ulang. Berniat terus, ya Allah sehatkan badan, kuatkan badan, berniat terus. Tidak usah kita fokus dengan buku yang kita bawa itu. Tidak usah fokus itu. Karena banyak orang yang fokus dia buku jatuh diinjak. Banyak yang seperti itu. Banyak yang fokus di buku karena bukunya itu setiap tawaf itu berbeda doanya. Ya kan? Setiap tawaf. Tapi ketika tidak wajib kita baca yang kita bawa itu karena ada imam atau mutawif yang membimbing kita. Jadi apa yang dibilang mutawif ikuti ini juga. Yang kita tidak bisa ikuti ganti dengan salawat Nabi. Jadi misalnya mutawif berdoa kita tidak mengerti, ganti dengan salawat Nabi. Perbanyak. Yang kedua, kalau kita tidak menghafal salawat, perbanyak baca al-baqiyat as-salihat. Apa itu al-baqiyat as-salihat? Adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini adalah sebaik-baik zikir. Dari setelahnya afdalu syukri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi di atasnya zikir ini ada kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai bikin tawaf. Selesai tawaf 7 kali, kita menyingkir ke kiri sedikit di makam Nabi Ibrahim. Disuruh sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Niatnya itu sholat sunnah. Tawaf. Selesai kita tawaf berdoa di situ kepada Allah. Ada doanya, doa yang dianjurkan oleh Nabi yang pertama, Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu doanya. Doa yang kedua,
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Saya ajarkan gitu doa pendek, kalau panjang kita nanti bingung. Doa panjangnya banyak. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam, banyak macam-macam. Itu doa tiga itu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardh wa la fis samai wa huwas samiul alim. Doa yang kedua, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Doa yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa ini cukup dibaca pada saat kita sudah selesai mengerjakan tawaf. Sudah pergi sholat sunnah 2 rakaat. Sudah itu dibawa pergi masuk di Safa dan Marwah. Dibawa pergi masuk di Safa dan Marwah. Sebelum pergi Safa dan Marwah, kita disuruh minum dulu air Zam-zam namanya. Sebelum masuk, kita berada di sisi kiri, minum air Zam-zam. Kenapa dianjurkan minum Zam-zam? Supaya kita punya fisik fit, kuat. Karena mau tawaf ini bukan 1 kilo 2 kilo ini. Safa 7 kali, Marwah 7 kali. Panjangnya Safa dan Marwah itu seperti dari sini keluar di pintu gerbang. 1 kali putar itu, diputar lagi, kembali lagi. Safa dan Marwah, apa yang dibaca? Kalau kita tidak tahu baca doa-doanya, sama juga judulnya, perbanyak membaca salawat Nabi. Yang kedua, dianjurkan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi bisa baca salawat, bisa baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Putar. Sudah itu kita sampai di Marwah, kita dianjurkan mengangkat tangan pas berhadapan batu itu. Pas berhadapan batu, Safa dan Marwah, kita disuruh angkat tangan. Mati. Itu mati. Jadi saya lanjut yang terakhir tadi pembahasan saya, Safa dan Marwah. Safa dan Marwah ini kembali lagi saya baca ketika kita di Safa perbanyak membaca salawat. Salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita di Marwah perbanyak membaca salawat Ibrahimah, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ini dianjurkan salawat Nabi dengan salawat Ibrahim. Putar terus. Setelah kita sudah putar ke sana, baca lagi. Nanti mengangkat tangan ketika sudah sampai di ujung. Dan dianjurkan berdoa. Apa doanya tadi? Sama seperti ketika kita melaksanakan, ketika kita berhadapan di multasam namanya. Itu multasam itu, doanya multasam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita berdoa sama Allah agar kita diselamatkan dunia sampai menuju alam akhirat kelak nanti. Dan insya Allah ketika kita sudah berdoa kepada Allah dengan yang khusyuk, maka semua orang yang sakit, banyak orang yang sakit pergi dari kampungnya sakit sampai di sana sehat. Kenapa? Karena niatnya ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Banyak kisah-kisah ketika ada orang yang sakit sembuh di atas. Kenapa? Karena dia mau berdoa kepada Allah.
Dan tidak ada satupun malaikat yang menerima doa kita ketika kita berdoa di atas. Tidak ada. Bukan malaikat yang mengangkat doa kita, langsung Allah. Karena antara Ka'bah dengan langit itu tidak ada penutup, tersambung kepada Allah. Jadi ketika ada yang berdoa di muntasab, Ka'bah dengan langit, arsy Allah itu terbuka. Maka mintalah kepada Allah. Dan tidak ada satupun malaikat yang mengangkat doa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa panggil di anak-anak tak, cucu-cucu tak semua untuk di sana. Jadi di muntasab itu dianjurkan berdoa supaya keluarga tak semua yang belum diberi kesempatan untuk berhaji, insya Allah doakan di sana, insya Allah pergi juga semua. Insya Allah, amin. Yang ketiga, setelah melaksanakan Safa dan Marwah, sudah itu semua. Syarat yang ketiga, gunting rambut. Haruskah banyak gunting rambut atau tidak? Tidak perlu. Itu cuma syarat tahallul. Syarat tahallul namanya. Syarat tahallul. Setelah gunting rambut, kita kembali ke hotel untuk siap-siap melaksanakan ibadah lainnya. Apa yang membedakan antara umroh dengan haji, Bu? Yang membedakan umroh dan haji cuma dua tempat. Umroh dan wukuf di Mina. Jadi kalau orang umroh, dia tidak ada lempar jumrohnya, tidak ada ke Minanya. Nah, kalau haji ada namanya Mina, mikot namanya, harus bermalam satu hari. Tidak boleh misalnya kita dari hotel ke Mina. Ada orang biasa dari hotel ke Mina, dia dari pagi mistar, dia harus dapat sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sudah subuh boleh meninggalkan Mina, dihitung satu hari. Karena besoknya lagi masih 3 hari orang di tenda, 3 hari orang di tenda kalau berhaji. Jangan coba-coba kita melanggar syarat-syarat yang membatalkan haji. Syarat-syarat yang membatalkan haji, yang pertama, ketika kita sudah berhaji, tidak ada satupun rambut yang boleh kelihatan. Dia 1 biji tidak boleh. Kapan ada 1 biji atau jatuh, jangankan kelihatan, bergugur saja batal haji. Hati-hati ini, gugur saja. Hanya itu dibungkus baik-baik. Kalau kita sudah ambil mikot, sudah niat, tidak boleh potong kuku, tidak boleh kelihatan rambut, tidak boleh kelihatan tangan kecuali jari-jari, harus rapi semua. Ini panjang pembahasan. Yang keempat, yang kelima, ketika kita sudah berada di Mina, ada namanya lempar jumroh ustok, namanya lempar jumroh pertama. Pemahamannya seseorang ketika dia lempar jumroh, cari memang batu besar itu. Jangan bikin itu sama orang yang cari batu besar, karena itu cuma syarat. Makanya orang itu kalau sebelum pergi ke Mina, dia sudah siapkan batu 27 itu batu kita harus bawa. Karena nanti lemparan pertama 7 kali, lemparan kedua 7 kali, 7 kali sampai 27. Dilempar. Yang bikin lempar saja. Lihat, ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau minal jinnati wan nas. Atau wa min fitnatis syaitan. Lempar, wa min fitnatis syaitan, artinya ya Allah, hindarkan saya dari fitnah syaitan. Karena yang kita lempar ini iblis. Banyak orang yang siapkan batu-batu besar, lempar memang tidak sadar, biasa sendalnya nak pakai, Bu. Hati-hati, jangan pakai sendal tak, karena jauh itu antara 1 dengan 2, 3. Lempar batu kecil, kerikil. Kerikil itu tidak usah cari kerikil, karena kerikil sudah disiapkan di tenda-tenda masing-masing. Sekarang tidak sama dulu. Dulu orang pergi cari batu itu di luar Mina. Sekarang itu dari sepanjang Mina, itu batu kerikil sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Jadi tidak susah bikin sekarang cari batu kerikil, sudah gampang mencari batu kerikil sekarang karena sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Nah, yang perlu kita siapkan itu pada saat di Mina itu, pada saat kita naik di jembatan itu, jembatannya kan sampai 7. Yang dari hotel itu tidak boleh naik mobil, karena mobil itu batasnya sampai hotel saja. Dari hotel kita nanti
Jalan kaki itu berkilo-kilo. Yang harus dipersiapkan ini, Ibu. Jangan di ketinggalan air karena banyak orang regenerasi namanya. Tapi semua polisi-polisi Arab itu dia sudah siap dengan semprot-semprotnya. Disiram karena panasnya ini. Karena orang Mina itu panas, teriknya matahari harus pas. Matahari di bawah. Itu harus bawa ini. Jangan terlalu banyak minum, jangan juga terlalu sedikit. Karena kalau banyak minum, kapan kita batal wudu harus diulang. Artinya bawa ini. Nah, di sepanjang jalan itu banyak juga tempat wudu. Kalau batal langsung ambil wudu. Nah itu beda ramenya. Kalau orang di Mina, kalau jam 12 ini siang itu sekitar 5 juta orang yang jalan. 5 juta orang. Bayangkan itu kalau 5 juta orang bagaimana? Campur laki-laki dengan ada yang jatuh pingsan, ada yang apa. Berdoa kita, ya Allah beri saya kekuatan, beri saya kesehatan. Jadi intinya Ibu, calon haji insya Allah luar biasa. Kita adalah tamunya Allah. Kita adalah tamu Allah, di mana Allah sudah menghitung niatnya dari awal hingga pada saat berangkat. Jadi perbaiki niat, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Tidak boleh lagi ada prasangka yang tidak baik sebelum haji. Jadi perbaiki pada siapa bahasa Makassarnya apa bajiki atau apa? Babajiki niaga. Apa namanya? Memperbaiki. Ya, babajiki niaga. Ya. Jadi perbaiki semua yang sampai di sana Ibu. Ujian yang kita dapat di Indonesia tidak seberapa ujian nanti yang kita dapat di sana. Di sana banyak orang kasih emosi nanti. Ada yang senggol, ada yang lapor, ada orang hitam. Jangan suka mencela karena banyak orang Indonesia itu suka mencela. Karena orang-orang di sana itu Ibu kalau jalan bikin sama-sama begini, busuk badannya itu orang Afrika. Atau jangan bicara begitu di dalam hati. Pokoknya diam saja. Ada sesuatu yang kita lihat aneh-aneh, diam saja. Apa? Karena Allah berjalan, karena Allah. Banyak yang goda, banyak yang begini. Diam saja ya Allah. Jadi intinya Ibu dimanapun berada, baik di Ka'bah, baik di Safa dan Marwah, baik pada saat tahallul, baik pada saat di Muntasam, baik pada saat di Raudah, baik pada saat di Mina, baik pada saat di Gunung Jabal Nur. Karena orang kumpul itu berada di Jabal Rahmah namanya. Jabal antara pertemuan Adam sama Hawa. Jadi orang nanti tidur itu Ibu dibawanya Gunung Jabal Rahmah. Kalau orang yang kuat berada di atas Jabal Rahmah. Ada orang biasa naik di gunung. Naik di gunung. Nah, bawa semua nama-nama anaknya yang belum kawin, catat semua di atas. Jabal Rahmah. Walaupun kita tidak catat, cukup berdoa ya Allah berikan anakku jodoh, insya Allah terbuka jodohnya. Berikan anakku pekerjaan, insya Allah terbuka pekerjaannya. Yang terakhir Ibu, jangan putus di mulutnya ini baca salawat Nabi. Jangan putus setiap hari. Karena sebelum haji itu kita disunahkan untuk sholat di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Di mana masjidnya Nabi Muhammad itu? Madinah. Masjid Nabawi. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1 kali, pahalanya 1000 kali. 1 kali jadi sholat. Siapa yang sholat di Ka'bah, pahalanya 10.000 kali. Jadi beda pahalanya kalau kita sholat di Indonesia. Kalau sholat di rumah 1 kali, kalau di masjid 27 kali. Jadi orang yang sholat di rumahnya itu pahalanya cuma 1 kali. Siapa yang sholat di masjid, pahalanya 27 kali. Siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, maka pahalanya 1000 kali. Siapa yang sholat di masjidnya Allah, maka pahalanya 1000 kali. Luar biasa. Mampu kita kira-kira dapat pahala seperti itu. Orang yang sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh 27 dikali 5 berapa Ji? 100 biji.
100 sekian-sekian. Tapi kalau sholat di Madinah, sholat di Mekah, pahalanya berlipat-lipat ganda. Makanya dianjurkan pada saat di Madinah memperbanyak sholat sunnah. Masih banyak sholat sunnah. Jangan lepas sholat duha tak. Jangan lepas sholat duha, jangan lepas sholat qiyamul lail, jangan lepas sholat qabliyatan wa ba'diyatan, jangan lepas sholat mayit, karena di sana selesai orang sholat langsung sholat mayit. Jangan gitu, kerjakan itu semua, karena di sana setiap hari ada orang meninggal. Jadi jangan tinggalkan masjid sebelum selesai sholat mayit. Sudah gitu, pasti ada mutawif yang bawa tinggi namanya raudah. Ada raudah. Apa tandanya raudah? Antara karpet merah dengan karpet hijau. Tandanya. Kalau hijau berarti raudah. Ada orang salah paham, dia sudah masuk di lingkungannya raudah. Dia sholat tapi ternyata itu kan ditutup itu pakai sekat itu. Nah, dia sholat di sini. Diskat, tapi karpetnya karpet merah. Biar kita berada di lingkungannya ini. Ketika kita pakai karpet merah, maka itu bukan raudah. Tandanya raudah karpet hijau. Tandanya raudah karpet hijau. Itu yang harus diperhatikan. Saya sudah jangan berambisi. Yang kedua, jangan berambisi untuk mencium hajar aswad karena hukumnya sunnah. Orang yang disuruh, karena orang yang sudah tawaf itu pada saat ada lampu hijau, kucuk saja kita punya baru baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sama dengan mencium hajar aswad. Karena Nabi sudah tahu nanti umatku ini ada yang semangat mencium tapi dia tidak mampu untuk menciumnya. Cukup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucup baru jalan lagi mutar. Surah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baca lagi sikit-sikit. Apa zikir yang harus dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه. Dan seterusnya. Capek kepala saya. Panjang. Yang pendek. Itu semua tadi sudah dicatat. Jadi bisa baca la ilaha illallah dan seterusnya, bisa baca subhanallah wa bihamdihi dan seterusnya, bisa baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan seterusnya, bisa baca salawat, bisa baca doa, dan perbanyak zikir di setiap hari kita dimanapun kita berada, di sisi Ka'bah, di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, semua doa-doa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi biar kita di luar Ka'bah doa itu diterima karena dia berada di kota suci. Suci berarti bersih. Jadi biar keluar di masjid itu tetap kota suci. Nanti kita tinggalkan itu gambar Al-Quran itu yang berdoa begini, itu baru bukan kota suci. Itu Jeddah namanya. Kalau keluar begitu yang gambar Al-Quran itu yang memanjang itu bukan Mekah namanya, tapi sudah Jeddah nih. Jadi itu yang saya bisa sampaikan Ibu. Sebagai kesimpulan, ini masih panjang, tapi sebagai kesimpulan intinya jangan fokus dengan buku yang kita bawa. Jangan tunduk. Banyak orang itu jatuh karena dia subhanallah. Lihat dia orang-orang besar di belakang itu. Jangan. Fokus baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah pakai ihram, biasanya itu kalau orang haji atau umroh ada yang pakai ihram di atas pesawat, ada yang sudah dibawa. Tidak ditahu nanti bagaimana anuta. Biasanya pakai ihramnya di atas pesawat sambil berniat.
Ada yang begitu itu ibu. Kalau kita dapat seperti itu sudah bikin pakaian, perbanyak di mulut tak. Tidak ada ucapan selain labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Perbanyak itu dibaca. Kalau sudah dipakai ihram. Jadi insya Allah jangan lupa baca salawat sebanyak-banyaknya salawat, karena semua yang kita bawa buku-buku itu tidak wajib dihukumnya dibaca. Yang penting ada ucapan yang baik, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'ma wal mulk, dan seterusnya. Alamak. Pusuma itu namanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang kedua, kalau kita berada di Gunung Uhud, bukan di lawak itu, kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu di Gunung Uhud. Kalau kita berada di Jabal Rahmah, memperbanyak membaca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dia. Banyak cara-cara, intinya perbaiki hati, perbaiki niat, ikhlas, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kesombongan, tidak ada hasud menghasut, tidak ada sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak di hati kita ini selalu berzikir, berdoa, bermujahadah dan meminta kepada Allah agar ibadah haji kita pulang membawa haji yang mabrur. Mabrur artinya sebagaimana ibadah di sana bagusnya, pulang juga di Indonesia seperti itu juga. Jadi kalau ada orang bagus ibadahnya di Madinah, di Mekah, ulangi di Indonesia tidak sama seperti ibadahnya di sana, berarti dia tidak membawa mabrur. Yang dibawa apa? Al-bangkrut. Kenapa banyak uang dibawa keluar tapi tidak ada manfaatnya? Insya Allah ibu, mari kita berdoa. Insya Allah minta sama Allah, semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, keberkahan, keistiqamahan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah mati lagi, dari yang sentuh. Disuruh ke istirahat 2 kali nih. Mati lagi itu berat baca timer ini. Ibu yang hadir pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa mendoakan calon haji kita yang bernama Yaman Syari Jepale binti Marni. Semoga Allah memberikan beliau kesehatan lahir dan batin, dan semoga kita semua yang hadir di sini juga diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin Allahumma amin. فاتحة إلى حضرة من أرسله الله رحمة للعالمين وشافيا للمشركين والمرسلين وخير الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولأبا الخارمان سائرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرسلة وسيداتنا فاطمة زهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الإمام حسن والحسين وأرواح الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ولكل نبي وولي وشفيع وحبيب وقريب اللهم علي درجاتهم في الجنة وانصرنا في سمرتهم وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ منزله. يا ربنا لك الحمد
الحمد كما ينبغي لجلالك ولعالم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا ننصحر يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. أمتنا على دين الإسلام. أمتنا على دين الإسلام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. رب اغفر ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Sehat, manfaat yang kita bisa petik di hari ini itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.